Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liniawati. Saya adalah CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Sukabumi. Saat ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Bapak Acep Diki Kustiawan. Dia adalah guru sejarah di SMA Negeri 1 Nyalindung. Nah, hari ini saya akan melakukan kegiatan wawancara praobservasi dalam rangka kegiatan supervisi kelas seperti itu ya. Assalamualaikum Pak Aceh, apa kabar? Bagaimana? Baik. Sehat ya? Iya. Baik Pak Aceh, seperti tadi sampaikan di awal, kita akan melakukan percakapan praobservasi sebelum nanti Bapak melakukan kegiatan KBM di kelas. Nah, tujuan ini adalah untuk mengetahui bagaimana kesiapan kita nanti di kelas. Kemudian nanti saya akan mencoba mengamati, Jadi selain kita untuk mengetahui dan mengevaluasi kegiatan, sebenarnya dari praobservasi ini kita bisa lebih mempersiapkan diri agar bisa memberikan proses kegiatan pembelajaran yang terbaik mungkin ya untuk anak-anak kita, mungkin seperti itu. Nah, Pak Acep, saya mohon izin ada beberapa pertanyaan yang disampaikan ya. Nah, yang pertama sebenarnya apa tujuan dari pembelajaran yang ingin dicapai oleh Pak Acep nanti di kegiatan KBM? Mungkin untuk di KBM kelas 11 di fase F ya Bu. Ya. Capaian pembelajarannya ada peserta didik mampu menganalisis kolonialisme dan perlawanan bangsa Indonesia. Jadi untuk capaian pembelajarannya bagaimana caranya supaya si siswa-siswi nanti ketika selesai pembelajaran mereka berhasil atau bisa menganalisis bagaimana peristiwa perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme gitu. Oke, itu tujuannya ya. Sedangkan untuk area pengembangannya bagaimana Pak? Untuk area pengembangannya itu mungkin ada di keterampilan intelektual Bu. Ya. Keterampilan intelektual soalnya di sini kan ada capaian pembelajarannya ada yang namanya menganalisis. Jadi supaya pengembangan intelektual pemikiran mereka dalam hal menganalisis peristiwa yang ada di materi nanti. Oke, berarti lebih luasnya bagaimana mereka kemampuan dalam berpikir kritis juga mungkin ya ke sana. Ya. Oke. Nah, selain itu bagaimana rancangan pembelajarannya sendiri bagaimana Pak? Kalau untuk rancangan yang telah saya buat di modul ajar, mungkin saya akan menggunakan yang pertama itu modelnya menggunakan PBL Bu. Ya. Lalu metodenya seperti biasa melakukan dibagi kelompok, yaitu diskusi kelompok, akhirnya diskusi dan presentasi. Dan yang terakhir saya mencoba akan menggunakan belajar berdiferensiasi mungkin. Berdiferensiasi ya. Oke, diferensiasi. Tadi saya ulang mungkin ya, untuk rancangannya Bapak akan mencoba dengan PBL atau problem based learning. Kemudian metodenya sendiri akan berdiskusi kelompok ya Pak, dan Bapak juga akan mencoba untuk melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Yang lebih ditonjolkan apa Pak, kontennya atau produknya diferensiasinya? Mungkin saya akan ke kontennya Bu. Oke, ke konten. Seperti apa Pak rencananya untuk kontennya? Jadi rencana konten itu saya akan membuat nanti ketika selesai pembagian kelompok mungkin sesuai yang diinginkan oleh anak-anak. Ya. Jadi yang menyukai video mungkin saya akan memberikan konten tentang video. Kalau yang sukanya visual atau gambar saya akan memberikan yang berupa gambar gitu. Kalau yang audio mungkin saya akan rekaman dan sebagainya. Ya, berarti kalau produknya tidak terlalu ditonjolkan ya, intinya seperti itu ya. Baik. Kemudian media pembelajarannya sendiri apa yang Bapak siapkan secara khusus? Untuk media mungkin ada yang pertama itu pastinya akan ada PPT ya, sama laptop, soalnya nanti bakal atau ada itu video Bu. Oh iya, video. Pemutaran video ya. Pemutaran video, lalu untuk di fotonya mungkin ada di gambar di karton. Oke. Ya, dan terakhir rencananya kapan Bapak akan melaksanakan kegiatan ini? Insya Allah saya ada jadwal itu hari Rabu Bu di kelas 11. Oke, di kelas 11 ya, hari Rabu kelas 11. Oke, kelas 11. Baik, mungkin sementara untuk percakapan dicukupkan dulu ya Pak. Mudah-mudahan nanti di kegiatannya di KBM kita bisa berjalan dengan lancar. Dan mungkin nanti setelah kegiatan KBM kita akan mencoba untuk merefleksi kegiatan di
pasca observasi. Mungkin itu saja ya Pak Acep. Terima kasih untuk waktunya. Selamat mempersiapkan diri untuk berikan yang terbaik untuk siswa kita. Siap. Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, bagaimana hari ini kabarnya? Oke, kelas 11 F1 ya? Iya. Ada yang tidak hadir untuk hari ini? Ada. Siapa saja? Alvin. Sakit. Ada lagi? Udah, cuma satu orang. Oke. Oke. Mari kita lihat untuk materi pertemuan kali ini. Jadi kita lihat capaian pembelajaran untuk kalian. Yang pertama itu kita sedang mempelajari yang poin pertama yaitu peserta didik mampu menganalisis kolonialisme dan perlawanan bangsa Indonesia. Jadi capaian pembelajarannya. Jadi pembelajaran yang harus kalian capai itu adalah ini, peserta didik mampu menganalisis kolonialisme dan perlawanan bangsa Indonesia. Jadi untuk materinya sekarang ada perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme bangsa Eropa. Nah, materinya ada perlawanan kaum Padri. Kaum Padri itu di mana? Sumatera Utara. Oke. Sebelum pembelajaran, karena pembelajaran kali ini Bapak akan mencoba untuk membagi kalian, yaitu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pembelajaran diferensiasi ini adalah pembelajaran yang mengutamakan kenyamanan kalian ketika melakukan pembelajaran. Bahkan ketika kalian ada yang nyamannya, Pak, saya lebih nyaman pembelajaran yang berbentuk visual atau gambar. Nanti kita bagi kelompok orang-orang yang memang suka pembelajarannya menggunakan visual atau gambar. Misalkan, Pak, saya lebih suka menggunakan audio visual, yaitu audio visual itu adalah berbentuk video. Yang terakhir itu berbentuk audio. Audio itu adalah jadi kalian sukanya Pak, saya mah lebih suka mendengar. Berarti kalian bisa bergabung dengan kelompok-kelompok audio. Oke. Pada tahun 1837. Oke, anak-anak perhatikan sebentar. Jadi ini untuk berdiferensiasi yang visual atau gambar. Nah, jadi kalian setelah tadi pembagian kelompok, jadi kelompok gambar itu kalian menganalisis materinya dari gambar. Ini Bapak sudah sediakan karton, banyak ada gambar-gambar. Jadi kalian silahkan analisis materinya dari sini, dari gambar ini ya. Oke, bisa dimengerti? Bisa. Tindakan Belanda itu telah menimbulkan amarah kaum Padri sangat panjang dan menyatakan pembatalan kesepakatan dalam perjanjian Pasang. Tuanku Imam satu. Oke, mengerti? Yang kelompok video coba dilihat ada tahun 1825 sampai 1833. Jadi di sana kejadiannya 1825 ada apa? 1833 ada apa? Yang terakhir itu kelompok audio 1834 sampai 1837. Oke. Boleh dimulai dari kelompok video dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beatrice Novia dari perwakilan kelompok audio visual. Di sini kami akan mempresentasikan tentang perlawanan Belanda pada tahun 1825 dan tahun 1833. Pada tahun 1825, Belanda melakukan gencatan senjata dan pada tahun 1833, Belanda mengajukan perdamaian kepada kaum Padri.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resi dari perwakilan kelompok visual. Kaum Padri awalnya terkenal karena perang pribumi antara kaum adat dan kaum agamis. Pada tahun 1819, Belanda bergabung dengan kaum adat. 1821, kaum Padri menyerang salah satu pos Belanda yang dipimpin oleh Peto Sarip dan mengakibatkan Belanda mendirikan benteng di Bukit Tinggi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik. Saya perwakilan dari kelompok audio. Di sini saya akan menjelaskan pada tahun 1834 dan juga 1837. Setelah dari kelompok audio visual menjelaskan pada tahun 1833 Belanda mengajukan perdamaian. Namun pada tahun 1834 Belanda berkhianat dan melakukan penyerangan kembali ke wilayah Bonjol dan juga mengepung wilayah Bonjol. Kemudian pada tahun 1837 Peto Syarif atau Tuan Imam Bonjol tertangkap dan diasingkan ke Sulawesi. Mungkin cukup sekian dari kelompok audio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, setelah kalian beri presentasi per kelompok, Bapak akan simpulkan ya untuk pertemuan kali ini. Yang materinya itu tadi apa? Kaum Padri. Nah, jadi kaum Padri ini awalnya yang terkenalnya sebenarnya adalah perang antara kaum adat dengan kaum agamis. Jadi latar belakangnya kenapa mereka bisa berperang dikarenakan orang-orang kebudayaan atau kebiasaan orang-orang adat ini mereka sangat jauh dari ajaran agamis atau agama, terutama agama Islam. Itulah yang membuat perselisihan antara kaum agamis dengan kaum adat. Lalu setelah itu otomatis ketika ada perselisihan maka digunakanlah celah oleh orang-orang Belanda. Jadi orang Belanda itu mengajak kaum adat untuk bergabung dengan orang-orang Belanda. Jadi kaum Belanda itu mengajak kaum adat untuk bergabung dan menyerang kaum Padri. Nah, selanjutnya jadi setelah sekian lama jadi peperangan terjadi, lalu orang-orang Belanda ini pernah mengajukan atau mengajak gencatan senjata. Apa itu gencatan senjata? Pedang, sejen. Oke, nah pada tahun 1825, apa alasannya? Jadi tahun 1825 ini kenapa Belanda mengajak gencatan senjata? Ternyata si pasukan Belanda yang ada di Sumatera ini difokuskan ke wilayah Pulau Jawa, terutama yaitu perang di Ponorogo. Nah, nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya kenapa seperti apa kekuatan di Ponorogo ini. Saking kuatnya mereka, pasukan Belanda yang dari Sumatera bisa dialihkan ke Pulau Jawa. Berarti di Ponorogo itu perang di sana itu sangat susah dikalahkan orang-orang kitanya, orang Belanda, yang mengakibatkan pasukan-pasukan Belanda yang dari Sumatera dialihkan ke Pulau Jawa. Okay. Nah, mungkin cukup untuk kesimpulannya. Dan yang terakhir itu pada tahun 1837 Tuanku Imam Bonjol ini menyerah terhadap Belanda dan diasingkan ke Pulau Sulawesi. Dan akhirnya pada tahun 1837 Imam Bonjol sudah menyerah dan diasingkan ke Sulawesi. Oke, mungkin untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liniawati. Saya adalah CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Sukabumi. Saat ini saya ditemani oleh rekan saya, Bapak Acep Diki. Dia adalah guru yang diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Selain itu, saya juga ditemani oleh pengajar praktik Ibu Yuwanita Utami Dewi. Nah, untuk kali ini saya akan melakukan pasca observasi karena ini merupakan rangkaian kegiatan dari supervisi akademik. Beberapa waktu lalu saya sudah melakukan pra observasi, kemudian dilanjutkan oleh kegiatan mengajar ya Pak Acep. Saya juga ikut mengamati di dalamnya dan selanjutnya tentu saja rangkaiannya adalah melakukan percakapan pasca observasi. Baik, kita langsung saja ya Pak Acep ya. Bagaimana kabarnya Pak Acep hari ini? Alhamdulillah. Iya Pak Acep, untuk kegiatan pasca ini sesungguhnya kita akan sama-sama melakukan evaluasi ya dan merefleksi. Ya, dalam jangka panjangnya sebenarnya bukan hanya untuk Pak Acep tetapi juga untuk saya juga. Nanti saya akan ajukan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan apa yang sudah kita laksanakan ya di kelas tadi. Baik, pertanyaan yang pertama ya Pak Acep, bagaimana perasaan Pak Acep setelah tadi kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi? Kebetulan tadi kelas 11 ya Pak Acep ya? Iya. Gini Bu ya, dan untuk perasaan saya sangat senang Bu, dikarenakan melihat antusias dan keaktifan anak-anak. Ternyata mereka lebih nyaman menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dikarenakan mungkin mereka belajar atau mencari materinya sesuai dengan keinginan dan kenyamanan mereka Bu. Iya. Karena mungkin kalau tidak salah kelas ini kelas yang tidak aktif ya. Iya. Ya saya tahu dari beberapa guru kelas ini termasuk kelas yang tidak aktif. Tapi luar biasa tadi saya lihat anak-anaknya malah di luar dugaan ya Pak Acep ya. Nah mungkin iya. Kita coba refresh kembali Pak Acep, masih ingat mungkin area pengembangan yang ingin Pak Acep? Iya. Jadi area pengembangan itu yang pertama ada pengembangan dalam pengetahuan, yang kedua itu adalah keterampilan ya Bu. Iya. Untuk pengetahuan dilihatnya ketika tadi di kelas, yaitu dalam mereka berpresentasi atas hasil kerja kelompok setelah mencari materi ya. Untuk keterampilannya mungkin mereka melihatnya dalam proses mereka dalam membuat materi sebelum presentasi mungkin. Iya betul, ada produk kan ya tadi saya lihat seperti itu. Nah kalau menurut Pak Acep sudah berhasil belum nih kegiatan yang sudah Pak Acep lakukan ini? Sudah sesuai dengan apa yang Pak Acep harapkan belum? Sebenarnya sudah, cuman masih ada mungkin sedikit Bu ya kendala, yaitu ketika di dalam kelompok. Jadi tidak semua anak itu mereka aktif semua, ternyata masih ada anak-anak yang tidak ikut serta dalam kelompoknya. Iya. Soalnya itu permasalahan. Betul, pasti ada saja ya. Iya, dalam kelompok itu. Kira-kira kenapa ya Pak Acep seperti itu kira-kira itu? Sepertinya, jadi kan pembagian kelompoknya itu sepertinya si anak yang tidak ikut serta itu sepertinya itu dia tidak nyaman di kelompoknya gitu, karena kan pembagian kelompoknya banyak ya Bu, dan susah. Jadi mungkin terpisah dengan circle-nya gitu Bu. Jadi gitulah. Jadi mungkin mereka dia itu saya berbeda circle dengan temannya, maka dia jadi gak ikut serta gitu. Iya, betul. Tapi kalau kita lihat tadi tidak banyak ya, hanya sekitar saya perhatikan 3-5 orang ya seperti itu. Oke. Nah, dari apa yang sudah Pak Acep lakukan, kira-kira menurut Pak Acep nih, apa sih kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran berdiferensiasi yang sudah tadi dilaksanakan? Oke, yang pertama tentunya kelebihannya itu sangat banyak. Yang pertama itu yang tadi, jadi si anak itu si siswa lebih nyaman gitu Bu, dikarenakan yang tadi pembelajarannya sesuai dengan keinginannya, yang visual, yang audio dan yang audio visual. Jadi mereka nyaman mendengarkan materi sesuai dengan keinginan mereka, itu untuk kelebihannya. Dan mungkin untuk kekurangan mah yang tadi kembali lagi di dalam kelompoknya sih Bu. Dan pembagian kelompoknya dalam masalah waktu Bu. Iya. Oh iya ya, tadi malah ketika selesai, ya sudah selesai Pak gitu. Berarti memang dari segi kekurangan mungkin waktu ya, betul dari waktu. Oke. Baik,
Berikutnya Pak Acep, kalau misalnya ya kita Pak Acep yang mencoba menilai diri sendiri, kira-kira kalau dari 1 sampai 10 berapa nih nilainya terhadap apa yang sudah Pak Acep lakukan? 75 sampai 8. Oke, wah sudah keren loh Pak. 75 sampai 8 ya. Ya karena sudah dekat ke 10 nih ya, sudah dekat ke 10. Nah, biar dapat nilainya sampai ke 10, nah rencana yang akan Pak Acep lakukan nih tindak lanjutnya dari apa yang sudah kita lakukan tadi apa kira-kira? Yang pertama saya akan lebih mempelajari tentang pembelajaran diferensiasi, dan yang kedua itu Bu, saya mau coba nanti kan yang tadi kan lebih fokusnya ke kontennya ya Bu. Iya, nah, betul. nanti kita akan coba, saya pengen itu ke produknya Iya, Bu. iya betul. Mohon bimbingannya juga. Ya, insya Allah nanti kita sama-sama saja ya iya. Pak ya. Oh ya, saya juga ingin tahu tadi kan sempat saya lihat di RPP-nya ada memasukkan nilai apa namanya ya sosial emosional. Nah menurut Pak Acep terlihat tidak nilai itu ada tidak? Terlihat sih Bu. Dari apa tuh? Terutama dari hal ketika pengerjaan materi dalam kelompoknya masing-masing. Berkolaborasi ya, terlihat sekali ya. Yang kedua dalam presentasi Bu. Oh iya, betul. Terlihat ya tadi tidak saling mengandalkan, kayaknya udah bagi-bagi tugas sih anak-anaknya ya, seperti itu keren banget. Nah, tadi kan sudah ada nih rencana tindak lanjutnya, sudah ada malah secara pribadi justru Pak Acep ingin mencoba memperbaiki lebih dalam lagi ya tentang berdiferensiasi ini. Nah, kira-kira kapan nih rencana ini akan dilakukan? Kemungkinan pengennya secepatnya. Iya, secepatnya ya. Insya Allah secepatnya. Betul, iya. Karena jangan menunda-nunda hal yang sedang positif ya. Iya, betul. Iya, betul sekali. Nah, terima kasih nih Pak Acep, luar biasa. Kita sudah merefleksi apa yang sudah kita laksanakan. Jadi kesimpulannya mungkin pembelajaran berdiferensiasi ini lebih banyak manfaatnya mungkin lebih banyak. Terutama kepada anak-anak ya Pak Acep ya. Iya, kepada anak-anak. Terima kasih ya Pak Acep atas waktu apa ya kita sebut ini percakapan diskusi saja ya. Sekali lagi refleksi ini bukan hanya untuk Pak Acep tapi juga untuk saya secara pribadi ketika nanti di kelas. Ini sebelum diakhiri Ibu Pepe ingin ada yang disampaikan kepada Pak Acep maupun kepada saya secara pribadi. Oke, baik Ibu Linia dan Pak Acep. Terima kasih ya Bapak dan Ibu sudah melakukan semua rangkaian supervisi akademik ini, tentunya melalui tahapan-tahapan percakapan coaching ya dengan sangat baik sekali. Bapak Ibu sudah melakukannya dengan alur tirta sesuai dengan yang sudah dipelajari oleh Ibu Linia. Nah kemudian Bu Linia juga sudah tadi ada tahapan bertanya tentang tujuan dari percakapan sesuai dengan yang ada di tahapan tirta. Dan Pak Acep pun juga tadi menjawab dengan sangat rinci ya gitu. Nah selanjutnya Bu Linia juga tadi sudah ada melakukan identifikasi dari percakapan Ibu Linia dengan Pak Acep. Kemudian percakapan yang melalui tahapan identifikasi itu tentunya dalam coaching untuk supervisi akademik ini melalui pertanyaan pemantik yang berkualitas ya dari Ibu Linia sebagai coach, Pak Acep sebagai coachee. Itu berarti Pak Acep ini sudah mampu menentukan solusi atau menemukan solusi karena tadi kan dipantik oleh pertanyaan yang berasal dari Ibu Linia sendiri, sehingga Pak Acep mampu mengungkapkan solusi atas permasalahan yang ditemukannya dalam pembelajaran yang tadi gitu kan melalui pertanyaan yang dilontarkan tadi oleh Ibu Linia. Nah kemudian tadi juga ada pertanyaan dari Ibu Linia sebagai coach itu adalah tentang rencana aksi. Kemudian waktu pelaksanaan aksi itu sendiri sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmen dari Pak Acep ya untuk tindak lanjut dari apa yang ingin Pak Acep implementasikan ke depannya dalam memperbaiki pembelajaran berdiferensiasi gitu supaya pembelajaran yang dilakukan ke depannya itu bisa lebih baik lagi. Nah sehingga melalui tahapan-tahapan tirta yang tadi sudah diutarakan oleh Ibu Nia, pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan kepada Pak Acep bisa menggali potensi, menggali semua solusi yang ditemukan oleh Pak Acep atas permasalahan Pak Acep sendiri dalam pembelajaran tadi.
Mudah-mudahan nanti kedepannya kita semua ya sebagai guru juga bisa senantiasa mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan alurnya. Terima kasih ya Ibu Linia, Pak Acep. Rangkaian kegiatan coaching untuk supervisi akademik itu kita sudah lalui dengan baik. Terima kasih sekali. Mudah-mudahan Ibu Linia juga nanti kedepannya akan senantiasa menjadi pelopor ya untuk rekan-rekan sejawatnya di sekolah, sehingga mampu mengimbaskan kepada rekan yang lainnya tentang pembelajaran berdiferensiasi dan tentunya mengenai supervisi akademik melalui percakapan coaching. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih untuk semuanya. Baik, terima kasih Bu Pepe, terima kasih juga Pak Acep atas waktunya. Semoga kita tetap bisa istiqomah tujuan kita sebagai seorang pendidik ya, dan nanti rencana-rencana kedepannya kita bisa lakukan sesuai dengan harapan dan rencana. Amin. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.